Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 11 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, dalam materi kali ini nanti kita akan membahas mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia beberapa periode. Kemudian nanti juga akan membahas mengenai bagaimana menjaga kerukunannya di Indonesia. Selamat belajar, semoga dapat membantu belajar kalian dan kita simak dengan baik ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas atau mengetahui dulu apa sih hakikat demokrasi itu sendiri. Ya, demokrasi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein itu yang artinya pemerintahan. Nah, dalam pandangan Abraham Lincoln, beliau menyebutkan bahwa demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah makna demokrasi menurut beliau. Kemudian di sini saya sampaikan terkait pengklasifikasian demokrasi. Ada beberapa klasifikasi demokrasi. Yang pertama ini klasifikasi demokrasi berdasarkan titik beratnya. Ada 3 demokrasi. Yang pertama itu ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Di dalam demokrasi formal itu demokrasi ini banyak dianut oleh negara-negara liberal atau negara-negara yang memberikan kebebasan. Kemudian di demokrasi material itu dianut oleh negara-negara komunis. Kenapa? Karena ini lebih mengedepankan materinya. Kemudian demokrasi gabungan ini banyak dianut oleh negara-negara non-blok karena merupakan gabungan dari demokrasi formal dan juga material, yang baik diambil, yang tidak baik dibuang. Kemudian yang kedua ini adalah pengklasifikasian demokrasi berdasarkan ideologinya. Ada yang pertama demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Nah, pada demokrasi ini itu didasarkan pada kebebasan individualisme atau kebebasan individu-individu, dan pemerintah itu hanya dibatasi oleh konstitusi. Jadi warga-warganya bebas mau ngapain aja, pemerintahnya dibatasi dengan konstitusi, makanya disebut juga konstitusional. Nah, kemudian yang kedua ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Negara itu menjadi alat mencapai komunisme, sehingga kekerasan pun dipandang sah oleh negara tersebut untuk melakukan apapun gitu. Jadi di demokrasi ini tuh nggak ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, itu nggak ada. Kalau ada kayak gitu ya nanti akan ditindak oleh negara. Kemudian ini adalah pengklasifikasian demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi langsung ini namanya aja langsung, berarti mengikut sertakan warga negaranya dalam menentukan kebijakan negara, bahkan dalam penentuan undang-undang. Nah, biasanya ini terjadi pada zaman dulu di Yunani itu kan ada negara yang sangat kecil, negaranya kecil atau disebut polis, sehingga warganya pun juga tidak banyak. Akhirnya seluruh warganya tuh diundang di suatu tempat, kemudian melaksanakan atau menentukan kebijakan. Nah, itu disebut dengan demokrasi langsung. Kemudian kalau demokrasi langsung ini biasanya terjadi di kelas tuh, misalnya memilih ketua kelas. Nah, itu demokrasi langsung. Kenapa? Karena menghadirkan seluruh warga kelas tersebut gitu. Karena masih kecil lingkupnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini biasanya dilakukan dengan sistem perwakilan dan biasanya dilakukan dengan pemilihan umum. Contohnya di Indonesia. Indonesia itu kan memilih Dewan Perwakilan Rakyat kan. Berarti rakyat yang segini banyaknya itu diwakili oleh dewan. Nah, dewannya dipilih melalui pemilu. Itu demokrasi tidak langsung begitu. Kemudian setelah tahu mengenai demokrasi itu apa, ini adalah dinamika penerapan
demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, yang pertama ini nanti terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode awal kemerdekaan atau tahun 1945 sampai tahun 1949. Nah, pada masa ini itu kita masih menggunakan Undang-Undang Dasar awal-awal kemerdekaan. Nah, sehingga di dalam pelaksanaan demokrasi ini itu ada pemberian hak-hak politik secara menyeluruh, sehingga semua warga negara yang sudah dianggap dewasa itu memiliki hak politik yang sama. Kemudian, yang kedua itu presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi diktator. Diktator itu seenaknya sendiri, tetapi mereka hanya dibatasi kekuasaannya ketika ada KNIP, sehingga presiden tidak lagi diktator atau seenaknya sendiri. Kemudian dengan adanya maklumat wakil presiden itu dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya. Nah, ini merupakan perjalanan yang cukup bagus karena dibuka kebebasan untuk berserikat membentuk partai politik. Kemudian berikut ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Nah, periode ini itu ada dua pergantian undang-undang dasar. Yang pertama, dari undang-undang dasar berubah menjadi konstitusi RIS dari waktu 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Kemudian dari 1750 itu ganti menjadi UUDS 1950 sampai tanggal 5 Juli 59 sampai dikeluarkannya dekret presiden itu. Nah, makanya di sini memberikan pengaruh yang cukup banyak terkait pelaksanaan demokrasinya. Yang pertama itu ada lembaga perwakilan rakyat atau parlemennya, itu memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kemudian yang kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya itu sangat tinggi. Nah, ini bagus ya. Kemudian yang ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Tadi di periode sebelumnya itu dibuka kebebasan untuk berserikat membentuk partai, kemudian yang di periode ini itu diberikan kebebasan atau peluang yang besar untuk berkembang partai politiknya. Kemudian yang keempat, nah sekalipun pada periode ini itu dilaksanakan pemilu satu kali pada tahun 1955, tetapi pemilu ini itu benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Ini pertama kali dilaksanakan pemilu di Indonesia. Kemudian yang kelima, hak-hak dasar masyarakat itu tidak dikurangi sama sekali, sekalipun warga negaranya belum bisa memanfaatkan secara maksimal gitu. Kemudian yang keenam, daerah itu memperoleh otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi, yaitu dengan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Nah, kemudian berikut ini adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Nah, pada periode ini itu mulai dikeluarkanlah dekret presiden 5 Juli 1959 yang akhirnya mengembalikan dari yang tadinya Undang-Undang Dasar sementara menjadi Undang-Undang Dasar 1945 lagi dengan demokrasi terpimpin. Nah, pada periode ini itu ada 5 hal garis besar mengenai pelaksanaan demokrasi pada periode ini. Yang pertama itu mengaburnya sistem kepartaian. Jadi, kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah. Karena pada saat itu pemilu itu hampir tidak pernah dilakukan.
tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan Darat dan juga Partai Komunis Indonesia. Itu sehingga kepartaian menjadi sistemnya jadi agak kurang jelas seperti itu. Kemudian yang kedua, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR yang merupakan peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional itu menjadi lemah karena ada parlemen terus ada DPRGR gitu. Jadi yang parlemennya legislatifnya yang melemah. Kemudian yang ketiga itu hak dasar manusianya menjadi sangat lemah juga. Hak dasar dalam hal ini tuh hak asasi manusianya itu juga melemah. Kritik dan saran dari lawan politik presiden juga tidak diberikan. Kemudian orang-orang pun juga tidak punya keberanian untuk memberikan kritik atau saran gitu. Kemudian yang keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Nah, inilah pada saat itu benar-benar yang karena tadi hak dasar manusianya juga sangat lemah, kemudian ini kebebasan pers juga sangat berkurang, pers benar-benar dibungkam seperti itu. Kemudian yang kelima, adanya sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan sehingga hubungan antara pusat dan daerah itu kurang sehat gitu. Sentralisasi itu adalah pemusatannya kekuasaan itu semakin dominan begitu. Nah, kemudian berikut adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif dikatakan sangat kecil sekali. Jadi tidak ada yang berkuasa, hanya orang-orang itu aja gitu. Kemudian rekrutmen politik juga bersifat tertutup. Kemudian pemilu hanya yang berlangsung 6 kali itu frekuensinya teratur setiap 5 tahun sekali, tetapi tadi hanya orang-orang tertentu aja. Kemudian pelaksanaan hak dasar warga negara juga berjalan dengan baik. Kemudian berikut adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 sampai sekarang. Yang pertama, pemilu yang dilaksanakan itu jauh lebih demokratis dibandingkan dengan sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan juga udah mulai dilaksanakan bahkan sampai ke tingkat desa. Kemudian rekrutmennya juga secara terbuka, tidak tertutup lagi. Kemudian yang keempat itu hampir sebagian besar hak dasar rakyat itu terjamin, sehingga ada kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, itu ada kebebasan semuanya. Kemudian berikut ini upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kita simak ya. Nah, berikut ini adalah pentingnya kehidupan yang demokratis. Yang pertama itu adanya persamaan kedudukan di muka hukum. Jadi hukum itu harus dilaksanakan secara adil dan benar kepada siapapun dan tidak pandang bulu gitu. Kemudian yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Aspirasi dan kemauan rakyat itu harus ditampung, harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Kemudian distribusi pendapatan juga diberikan secara adil sehingga sektor-sektor kehidupan baik itu bidang ekonomi juga harus ada prinsip keadilan. Kemudian yang terakhir, kebebasan yang bertanggung jawab, artinya hak asasi manusia ini harus dijamin oleh negaranya begitu. Ya, itu tadi tayangan materi terkait dengan sistem demokrasi di Indonesia. Semoga tayangan tadi bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar. Tetap semangat belajar, nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi secara pribadi. Terima kasih, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.